Mana itu bang? Oke. Pertama yang harus saya katakan gini bro, judul itu tidak melihat siapa dia. Judul tidak melihat pangkatan, jabatan, kepandaian, kecerdasan seseorang itu, detailnya seseorang itu, kapasitas kepandaian intelektual seseorang itu. Orang yang paham agama kena judul, orang yang mengerti IT kena judul, orang yang memang mempunyai jabatan tertinggi di suatu instansi juga dia akan kena judul. Kenapa kok bisa orang kena judul? Karena dengan berbagai macam alasan dia pertama mencoba. Mulai dari FOMO, mulai dari coba-coba, mulai dari katanya, mulai dari ajakan, dan akhirnya mereka tertrigger di dalam permainan itu. Apalagi memang sifat pembawaan karakter dirinya itu sudah ada, yaitu serakah tadi. Bagaimana caranya melipat gandakan uang yang sempit menjadi unlimited. Itu poinnya, brother. Ketika seseorang itu tidak mempunyai sekalipun watak atau sifat seperti itu, mereka itu hanya sebuah senang-senang ya. Ketika dia main, awalnya senang-senang, awalnya hiburan ya kan. Terus ada kenaikan nominal, dia bisa foya-foya, berbagi dengan temannya. Akhirnya dia main lagi, rungkat, rungkat, rungkat. Dia cuma satu, bukan untuk menang lagi, namun untuk mengembalikan kekalahan yang sudah hilang di dalam permainan itu. Dan ketika dia coba sekali dua kali tidak bisa, akhirnya itu menjadi sebuah habit atau hobi yang berkepanjangan gitu loh bro. Makanya seseorang itu semakin lama, semakin dalam, semakin sulit mereka untuk sadar apa yang dia lakukan. Saat ini kamu yang notabene adalah seorang mahasiswa. Mahasiswa itu kan secara asah otak nalar pikirnya itu kan setiap hari. Kenapa? Karena pelajaran demi pelajaran kamu sajikan untuk pola pikir kamu. Agar kamu bisa menjadi lebih cerdas dari yang sebelumnya. Agar fungsi otak kamu bisa lebih berpikir daripada yang sebelumnya. Benar nggak, Maruk? Dengar bang, dengar dengar. Tapi tapi kenapa kok kita masih bisa tertrigger gitu? Dan kenapa rasa sadar itu untuk menghentikan dan bahasanya kita menentukan sikap untuk kita berhenti itu susah. Karena efek dopamin yang sudah disimpan di otak kita, di nalar logika, di pikiran kita, itu berhasil. Mereka itu menyimpan itu di otak kita, di pikiran kita gitu bro. Supaya apa? Supaya kita itu betul-betul bisa meyakini dan mempercayai bahwasanya permainan itu betul-betul real. Ketika sehari, dua hari, tiga kali deposit kita rungkat, kita akan melakukan, otak kita itu akan melakukan sebuah pembenaran bahwasanya ini semua itu memang real, namun ketika kita belum diberikan, ini adalah investasi untuk saya bisa boom di depannya, untuk saya bisa maksuin atau JP yang besar di depannya. Itu kan bahasa-bahasa akal untuk mencari pembenaran kan. Apalagi memang di dalam otak itu kita sudah pernah mendapatkan perlakuan-perlakuan spesial dari algoritma mereka gitu loh. Dari mulai pecahan yang nyambar, yang connect, JP, Maxwin itu loh. Itu yang membuat kita itu lumpuh secara nalar. Dan akhirnya itu akan bersemayam terus di pikiran kita. Ketika kita mau berhenti itu sulit. Karena otak kita itu masih terbayang dan terngiang dengan pecahan-pecahan yang dulu secara historial kita pernah alami gitu bro. Makanya untuk berhenti itu hal yang mudah, berhenti itu tinggal berhenti saja. Namun recovery itu atau masa penyembuhan itu yang butuh-butuh ekstra perjuangan gitu. Tidak seperti berhenti. Ya nggak bro? Ya, bang, benar bang. Tapi Gitu. gini ya bang, pengalaman saya ya, kalau kan waktu saya main itu, pas ada uang ya be aja. Tapi pas nggak ada uang ya, kayak gimana ya rasanya ya hampir putus asa gitu. Hampir apa ya ibaratnya, wah udah gak berarti bener hidup nih. Kayak mau i- apa ya? Ya udah buntu lah pikiran gitu. Iya, karena gini bro, bentar. Gini bro, kamu itu kategori orang yang gini loh. Ketika saat ini kamu bingung,
kamu pusing, kamu mentok, kamu buntu dengan pola pikiran kamu yang masih menyetujui dan memberi ruang dan akses untuk permainan itu kamu mainkan, kamu itu akan lebur, itu akan runtuh statement itu. Pemahaman-pemahaman yang berkaitan tentang penolakan itu akan hilang ketika kamu saat ini dapat uang 1 juta dan kamu depokan. Di dalam proses kamu deposit dan saat kamu bermain, hilang di dalam ingatan bayangan otak kamu bahwasanya hidupmu itu tidak baik-baik saja. Kamu lupa dengan semua itu. Tapi ketika uang yang kamu depositkan itu udah habis, udah rungkat, baru kamu tersadar kembali. Dan itu akan berulang berkepanjangan, brother. Makanya yang jangan heran ketika kamu saat ini tidak pegang uang itu, kamu betul-betul menerima banget tuh, ya Allah saya salah, ya Allah kok gini ya hidup saya. Tapi ketika lu pegang duit, itu hilang. Yang ada itu hanyalah sebuah angan-angan atau imajinasi di dalam menuju kemenangan itu. Padahal semua itu hanyalah ilusi semata, brother. Dan tidak akan pernah kamu bisa kejar. Apalagi dengan pola mindset kamu yang untuk mengejar kekalahan di dalam permainan itu. Saya ingin mengejar kekalahan saya, walaupun itu hanya 1/4, 1/5, 1/8 misalkan. Itu tidak akan mungkin. Karena akumulasi kamu JP, kamu Max Win itu akumulasi dari kerungkatan kamu, terhitung dari setiap per minggu tuh. Makanya rollingan itu adanya seminggu sekali. 5% dari total akumulasi kekalahan kamu yang akan diberikan kembali kepada kamu. Itu bukan uang kopi, itu bukan buat uang rokok kamu, tapi itu adalah uang untuk mengikat dua kaki kamu agar kamu tidak melupakan dan meninggalkan permainan itu. Kamu tidak akan ada alasan ketika kamu tidak punya uang. Kenapa? Karena cashback 5% dari total akumulasi kekalahan kamu mereka bayarkan, gitu loh, brother. Dan kamu tidak akan pernah bisa tuh untuk keluar dari situ ketika kamu betul-betul masih nyaman, mental kamu masih betul-betul terjaga menurut perspektif nalar kamu ya. Namun ketika kamu pengen betul-betul berhenti, hilangkan semua ingatan yang memang berbau meyakinkan, yang berbau ilusi-ilusi itu. Tidak ada suatu kemenangan apapun di dalam permainan itu, brother. Karena permainan itu adalah permainan itu atas nama saja. Mereka ini adalah penipu gitu, penipu yang sudah terorganisir. Mereka itu ya sekarang gini bro ya, ketika bahasanya RTP itu kan, kamu kan saat ini kan pernah bermain sesuai dengan pengalaman kamu. RTP itu kan 95% uang total keseluruhan deposit dari 100 orang itu kan diambil semuanya. 95%-nya mereka ambil. Dan 5%-nya itu dibagikan kepada kalian dan untuk kalian rebutkan gitu di 100 member yang sudah deposit. Ya kan? Itu bukan membagikannya, itu bukan dipilih oleh mereka. Mereka tidak memilih secara manual. Mereka memilih itu secara sistem, by system. Apa? Milihnya gimana? Ya RNG, range number generator, itu dipilih. Dipilihnya itu orang-orang yang betul sudah rungkat berkepanjangan, orang-orang yang betul ini, yang sudah banyak uangnya di situ gitu loh. Jadi mereka itu by system, untuk memfilter kalian itu by system gitu. Yang disebut ya RNG itu tadi. Makanya udahlah, apapun jenis permainannya di dalam situs manapun itu tidak akan pernah membuat kamu bahagia, tidak akan pernah membuat kamu kaya, tidak akan pernah membuat uang kamu yang sempit menjadi unlimited, bro. Paham, bro? Ya bang, Bang, ya terima kasih banyak bang masukannya. Oke, aman ya, nggak ada Thank you pertanyaan lain, banget bro? bang. Nah, gue belajar dari sini bang. Siap. Halo paman, sehat? Kerja nggak paman nih? Paman tidur kayaknya.
Halo Hafiz, Assalamualaikum. Gimana bro Hafiz? Tadi udah naik ya kan? Hafiz tadi udah naik ya Deng ya? Udah kayak di room Yasir tadi ini. Oh, kok live malam-malam King? Iya, kalau pagi-pagi kita upacara. Kalau siang-siang kepanasan. Ini malam-malam aja kan? Paman, sehat paman? Tidur nih. Arkun doang. Silakan teman-teman kalau ada yang mau naik diskusi dengan kami, bercerita, monggo. Sebanyak apapun kalian menemui atau masuk ke room edukasi, sebanyak apapun saran yang kalian terima, itu tidak akan pernah bisa menjadi sebuah upaya untuk kalian bisa berhenti. Bukan garansi untuk kalian bisa berhenti. Namun ketika kalian tidak bisa mengimplementasikan salah satu saja dulu dari saran baik yang kalian terima. Reza Kurir JNT, gimana brother? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, ada yang mau disampaikan bro? Ini aku lagi tahap ini bang, lagi tahap mencoba untuk membersihkan diri dari judul. Udah rongkat habis-habisan aku bang. Oke. Ini ke 10 hari berhenti dari judul. Sekarang itu dalam bayang-bayangan di diri aku tuh masih ada bang, pengen rasanya mau main lagi, mau belum ikhlasin tuh bang kekalahanku selama ini. Minta solusinya gimana caranya bang? Kamu saat ini masih bekerja bro? Masih, alhamdulillah masih bekerja, masih dipercaya dengan salah satu perusahaan dari ekspedisi JT Express. Oke. Gini bro, orang itu sembuh itu pasti akan bisa kambuh ketika dia tidak bisa menjaga pola hidup dan pola makan tentunya ya. Itu kalau kita sakit secara penyakit biasa kan. Namun ini yang kamu derita itu adalah bukan penyakit yang biasa bro, tapi penyakit mental, penyakit psikologi, ya kan? Iya, Upaya apa yang harus kamu lakukan ketika kamu agar treatment yang kamu lakukan itu di masa penyembuhan kamu akan konsisten, yaitu kamu harus mempunyai tujuan atau goal setiap harinya. Saat ini, hari ini, itu kamu ngapain, hari besok itu ngapain, dan seterusnya. Dan itu kalau bisa itu diingat dan dicatat. Bukan masalah berhentinya yang kamu ingat. Karena kalau misalkan day 1 berhenti judol, day 2 berhenti judol, itu hanyalah mengingat kembali di masa-masa kamu rungkat dan kamu terjatuh bro. Sesuatu yang akan kamu tinggalkan dan sudah kamu tinggalkan itu jangan kamu ingat dan ungkit kembali. Kamu tidak akan pernah mengungkit mantan kamu dengan pacar kamu yang baru. Dan kamu tidak akan pernah mengungkit pacar kamu ke istri kamu. Tentunya kan seperti itu bro. Benar nggak? iya, benar-benar. Nah, jadi judul itu juga sama, ada keterkaitannya dengan mental seseorang tuh. Ketika kita mengait-ngaitkan dengan D1 berhenti, seolah-olah itu kayak macam perjuangan banget gitu. Kayak macam kita itu betul-betul progresnya luar biasa gitu dengan kita meninggalkan judul itu. Apalagi kita hitung. Bukan perkara tidak boleh menghitung. Itu harus sesuatu itu kan sudah kamu tinggalkan. Jadi kamu jangan bahas lagi. Namun kamu pegang. Oh iya kan. Oh iya, iya nanti umpannya itu. Oke, jangkrik ya. Oke. Asap. Iya tahu Papa. Iya tahu. Iya tahu. Ya gitu loh, Bro. Jadi yang namanya judul itu ya kamu harus betul-betul permainan itu kamu lupakan di dalam ingatan bayangan kamu, di dalam imajinasi kamu berpikir tuh. Yang kamu harus lakukan itu adalah goals tujuan hidup ke depan, bukan tujuan hidup ke belakang. Karena ke belakang itu kan masa lalu, bukan tujuan. Tapi kamu itu harus menggenggam
Kamu harus menggenggam sesuatu luka itu yang mengakibatkan kamu itu betul-betul sengsara dibuatnya. Kamu harus mengingat sakit itu bahwasanya menghasilkan luka yang sangat istimewa sekali. Dan kamu susah untuk bisa sembuh, bisa bangkit. Itu kamu pakai untuk apa? Untuk reminder, untuk warning kamu di perjalanan kamu ke depan ketika kamu menemukan kasus seperti itu lagi. Kasus permainan yang sama lagi gitu loh, brother. Nah, goals tadi apa? Ketika seseorang itu untuk mencapai tingkat kesembuhan itu, pasti dia akan ke distract tuh. Makanya di sini yang disebutkan itu adalah sembuh, ya kan? Tumbuh, utuh, bertumbuh dan berkembang. Artinya apa? Artinya ketika kamu ingin berkembang, jauh sebelum ingin berkembang, kamu itu harus sembuh dulu. Sembuh itu adalah pola awal yang harus kamu lakukan, pijakan awal yang harus kamu lakukan tuh. Karena sembuh saja tidak cukup, bro, ketika kamu diam diri, merenungi, meratapi nasib yang sudah berlalu. Sembuh itu akan menghasilkan efek apa? Sembuh itu akan menghasilkan efek gairah hidup lagi, yaitu adalah suatu kebangkitan di dalam semangat kamu, di dalam ketidakpercayaan kamu, dan di dalam keputusasaan kamu itu bangkit secara seketika tuh. Karena kamu sudah melewati fase dari sembuh, dan kamu bisa bertumbuh, menentukan sikap untuk tumbuh. Ketika itu semua, kamu akan menjadi bagian yang utuh secara nalar sehat, rasional, utuh secara lapang dada, utuh secara ikhlas, utuh secara menerima semuanya dengan bentuk sabar dan tawakal tadi. Untuk menuju mana? Untuk menuju pertumbuhan kehidupan kamu yang lebih baik dari fase yang sebelumnya. Agar apa? Agar kamu bisa berkembang dan mengembangkan diri kamu, skill kemampuan kamu, logika berpikir kamu untuk menyongsong masa depan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Menjadi versi yang lebih baik daripada versi yang sebelumnya. Saat kamu mengenal judul gitu, bro. Jadi itu yang harus betul-betul kamu tekankan di dalam diri kamu. Afirmasi ke dalam diri kamu bahwasanya saya dulu sebelum mengenal judul, saya adalah seorang pekerja keras. Saya tidak mau. Saya tertutup nikmat syukur saya, nikmat hidup saya, nikmat makan saya, nikmat ibadah saya dengan gara-gara permainan judul. Saya akan menghilangkan di luar, saya akan menghilangkan permainan itu di dalam tubuh saya, di dalam ingatan saya, di dalam bayangan imajinasi dan pikiran saya. Yang harus saya kenal adalah diri saya seperti apa, diri saya siapa, dengan tujuan kemana diri saya akan berjalan, akan melangkah. Seperti itu, Bro Reza. Oh iya. Tip pertamanya itu jangan kita mengingatkan lagi. Jangan. Kalau mengingatkan itu kan kayak macam sesuatu yang gimana gitu loh judul itu. Judul itu kan Oh sesuatu yang sudah ditinggalkan kan. Jadi kalau menurutku itu jangan. Tapi kembali lagi ke kamu ya. Ketika memang itu kamu ingat semakin kamu lupa, ya nggak masalah. Tapi kalau logika saya berpikir, ketika sesuatu itu kita ingat ya kita tidak akan pernah bisa lupa. Karena itu adalah aib yang tidak bisa disebarkan oleh tubuh kita. Oke? iya, oke. Semakin kamu lupa, semakin tuh bagus. Karena gini, brother. Kamu aja misalkan nabung nih. Nabung kan kamu kan pengen lupa ya kan? Misalkan nabung di celengan, saya nggak akan ingat-ingat saya lupa. Kadang pernah kamu nabung, kamu nutup mata kamu tuh, biar kamu nggak inget tuh berapa nominal yang kamu masukin ke celengan tuh. Artinya apa? Artinya kamu berusaha untuk tidak ingat sesuatu yang kamu masukkan ke lubang celengan itu. Supaya apa? Supaya menjadi surprise buat di depan ketika kamu buka celengan itu. Paham ya? Oh iya ya, paham. Itu, brother. Ada pertanyaan lain, Reza? Cukup bang, aku sekarang itu cuma pengen mencari untuk ketenangan, tempat bercurhat gitu kayak gini bang. Hmm. Ini udah hampir 10 hari aku bekerja diam, ya nggak semangat. Percaya diri aku udah hilang sekarang gara-gara aku rongkat besar-besaran. Nikmati, bro, fase ketidaksemangatan kamu, ketidakpercayaan diri kamu, itu nikmati. Karena itu adalah fase kamu untuk menuju recovery itu. Karena gini, bro, kita analogikannya kamu sakit tuh. Kamu sakit demam, sakit panas dingin, ketika kamu sudah